Oke, di video kali ini kita akan membahas faktor pergeseran kesetimbangan. Nah, apa aja sih faktornya? Jadi ada 4 ya, konsentrasi, volume dan tekanan, suhu, dan katalis. Yang pertama ada konsentrasi. Jika konsentrasi naik, bergeser ke lawannya. Konsentrasi turun, bergeser ke dirinya. Nah, maksudnya apa sih? Oke, kita ambil contoh. Misalkan kita punya senyawa A gas ditambah B gas setimbang menjadi C gas ditambah D gas. Oke. Misalkan konsentrasi A kita naikkan. Pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke C dan D. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di sini kalau kesetimbangan bergeser ke C dan D itu artinya konsentrasi C dan D yang bertambah. Terus maksud dari kata lawannya itu apa sih? Jadi kita lihat di sini posisinya A itu ada di sebelah kiri bukan? Nah, artinya lawannya pastinya sebelah kanan. Jadi berlawanan kiri dan kanan gitu. Jadi kalau A kita turunkan itu bergeser ke dirinya. Dirinya ada di sebelah mana? Di sebelah kiri. Maka bergeser ke A dan B. Ya, jadi konsentrasi A dan B bertambah. Karena konsentrasinya diturunkan, jadi bergeser ke dirinya. Dirinya itu ya adalah A. Nah, karena A ada temannya lagi di sebelah kiri yaitu B, jadi yang bertambah adalah A dan B. Selanjutnya volume dan tekanan. Kita pakai senyawa 2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, kita lihat ketentuan volume dan tekanan. Jika volume naik, tekanan turun, kesetimbangan bergeser ke koefisien besar. Sebaliknya akan bergeser ke koefisien kecil. Nah, jadi kita hitung dulu nih koefisien di kiri dan di kanan. Di kiri ada 2, di kanan totalnya ada 4 karena di depan N2 itu dianggap 1. Selanjutnya kita tentukan, misalkan volumenya kita naikkan. Volume naik, kesetimbangan akan bergeser ke, oke kita lihat lagi, bergeser ke koefisien besar. Nah, koefisien besarnya ada di sebelah kanan, jadi dia bergeser ke kanan. Kalau volume turun, bergeser ke koefisien kecil, yaitu di sebelah kiri. Bergeser ke kiri ke koefisien kecil. Selanjutnya yang tekanan. Jika tekanan naik, kesetimbangan bergeser ke kiri. Dia berbanding terbalik dengan volume ya. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Kalau P-nya turun, bergeser ke kanan, yaitu koefisien besar. Udah deh, gampang kan nentuinnya? Nah, tapi volume dan tekanan ini ada peraturan tambahan nih, yaitu jika total koefisien di kiri dan di kanan sama besar, maka volume dan tekanan tidak mempengaruhi pergeseran. Jadi volume dan tekanan itu nggak ngaruh kalau koefisien kiri dan kanannya sama. Selanjutnya suhu. Nah, suhu ini berhubungan sama endoterm dan eksoterm, yaitu materi yang ada di termokimia bab sebelumnya. Kita pakai contoh senyawa NH3 lagi. 2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, ada tambahan data, yaitu data perubahan entalpi atau delta H. Delta H-nya negatif. Negatif itu artinya reaksi ini termasuk reaksi eksoterm. Nah, sekarang kita buat pertanyaannya. Misalkan temperatur atau suhu kita naikkan, bergeser ke endoterm. Persamaan reaksi yang kita punya adalah reaksi eksoterm. Itu artinya kalau mau diubah menjadi endoterm, reaksi ini harus kita balik. Nah, kita nggak perlu repot-repot menulis ulang reaksinya. Tinggal kita tulis aja delta H positif di ruas kiri. Jadi,
Di ruas kiri ini sifatnya reaksi endoterm, di mana N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3. Jadi 2NH3 itu sifatnya endoterm dan N2 dan H2 sifatnya exotherm. Sehingga saat suhu kita naikkan, kesetimbangan akan bergeser ke NH3. Oke, NH3 posisinya di sebelah kiri. Sebaliknya, jika temperatur kita turunkan, kesetimbangan bergeser ke N2 dan H2, posisinya di sebelah kanan. Kemudian, endotherm dan exotherm itu tidak mutlak posisinya selalu di kiri dan selalu di kanan ya. Semua bergantung dengan data delta H-nya. Nah, contoh, misalkan kita punya persamaan reaksi yang bersifat endotherm, yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang menjadi 2SO3 gas. Nah, delta H-nya itu bernilai positif. Oke, kalau positif itu artinya reaksi ini endotherm. Maka posisi endothermnya ada di sebelah kanan, sedangkan exonya ada di sebelah kiri. Kebalikannya kan dengan contoh yang pertama. Jika suhunya kita naikkan, kesetimbangan bergeser ke SO3. SO3 posisinya di kanan. Dan jika suhu diturunkan bergeser ke SO2 dan O2, posisinya di kiri. Selanjutnya adalah katalis. Nah, katalis ini udah kita pelajari di bab laju reaksi. Jadi, katalis di kesetimbangan tidak mempengaruhi pergeseran, tetapi mempercepat reaksi kesetimbangan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan reaksi berikut. Nah, ada persamaan reaksi di mana data delta H-nya negatif. Itu artinya reaksi ini termasuk reaksi exotherm. Kesetimbangan akan bergeser ke arah HI apabila tekanan diperbesar, volume diperbesar. Kita harus lihat dulu nih koefisien di kiri dan di kanan totalnya berapa. Oke, di kiri ternyata 2, di kanan juga 2. Itu artinya sama besar kan? Nah, kalau sama besar, tekanan sama volume itu tidak mempengaruhi. Jadi dia sudah pasti salah, tidak mempengaruhi pergeseran. Selanjutnya, suhu dinaikkan. Ingat singkatannya, naendo to exo. Naik akan bergeser ke endo. Kita tentukan, oke, exo di kiri, endo di kanan. Itu artinya kalau suhu naik, dia akan bergeser ke kiri. Maka jawabannya salah, karena yang kita mau kan geser ke HI di sebelah kanan. Selanjutnya konsentrasi H2 diperkecil atau diturunkan. Posisi H2 itu di sebelah kiri, berarti dia bergeser ke dirinya sendiri yaitu di sebelah kiri. Sudah pasti salah juga. Selanjutnya konsentrasi gas HI diperkecil. Oke. HI-nya diperkecil atau diturunkan, bergeser ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri berada di sebelah kanan. Ya udah, berarti ini yang tepat. Selanjutnya nomor 2, faktor yang tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan. Nah, udah kita bahas tadi. Yang tidak mempengaruhi yang pertama itu katalis, kemudian volume dan tekanan jika koefisien kiri dan kanan sama besar ya jumlahnya. Itu artinya apa? Karena jawaban A, B, C, D, E-nya itu nggak ada pilihan katalis, jadi katalis kita coret. Kita hitung koefisiennya. Nah, ternyata sama ya, total di kiri dan di kanan sama-sama 2. Ya udah, jawabannya kalau begitu adalah volume dan tekanan. Soal nomor 3, jika ke dalam reaksi kesetimbangan N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Oke, ditambah 1 mol NH3, itu artinya di NH3 kita tambahkan konsentrasinya atau dinaikkan konsentrasinya.
bergeser ke lawannya. Lawannya ada di sebelah kiri, yaitu N2 dan H2. Jawabannya A. Nomor 4, pada suhu tetap volume sistem diperkecil nih. Oke. Kalau gitu kita hitung lagi koefisien. Karena kalau volume kan berhubungan sama koefisien. Di kanan 4, di kiri 4, di kanan 2. Volume turun, bergeser ke koefisien kecil. Koefisien kecil ada di sebelah kanan. Ya udah, berarti jawabannya antara A, B, C. Kemudian kita lihat nih suhu tetap. K dan temperatur atau suhu itu saling berhubungan. Jika suhu tetap, K juga ikut tetap. Nah, jika suhu berubah, nilai K juga berubah. Itu artinya apa? Karena suhunya tetap, otomatis Kc-nya juga tetap. Jawabannya C. Selesai.